terus terang masih agak penasaran dengan itu Mbak, statementnya beberapa sesepuh sepuh itu, raja-raja yang muksa di tanah Jawa berkumpul bersama, itu barangkali bisa diperjelas lagi kira-kira ngambil peran apa begitu beliau-beliau ini Mbak. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal, ada Pati Kajamada, Ratu Sima, Brawijaya dan lain sebagainya, ada Prabu Siliwangi. Itu monggo Pak Gatot. Saya tarik lagi sedikit poin-poinnya tadi yang saya ulangi. Jadi pada saat terjadinya dialog antara Sabto Polonoyo Genggong dengan Syekh Subakir, kita mempertanyakan di mana posisi bangsa Eropa kalau sudah masuk. Ini yang perlu dipertanyakan. Di pihak mana bangsa Eropa ini? Nah, di pihak kita, apa di pihak Sabto Palon, apa di pihak Syekh Subakir, atau punya dia mengambil posisi sendiri, mengambil keuntungan dari dialog itu. Nah, ini yang perlu digali. Dan yang kedua, bahwa penghancuran Mojopahit ini merupakan titik kulminasi perubahan peradaban dari kosmogoni ke humanisme tadi. Nah, titik ini justru melanggar dari apa ya, kesempatan sendiri yang ternyata yang dimaksud dengan demi nilai kemanusiaan ini malah menghancurkan alam. Ini kan melanggar, sehingga sekarang ini manusia ini berhadapan dengan peradaban sendiri. Antara manusia dan peradaban itu sekarang berhadapan, tarung. Jadi antara manusia dengan peradaban itu tarung, dengan buah dari peradaban itu, ya teknologi ini. Jadi di mana manusia itu sendiri lama-lama menjadi robot, diganti, dan apa ya, aktivitas kegiatan kerja manusia diganti robot jadi manusia, kan begitu kan? Ini kan terjadi, sudah agak jauh nih berlangsungnya, di mana tugas manusia digantikan oleh mesin, digantikan oleh mesin, oleh robot. Karena pengertian robot ini secara luas ya, semua teknologi itu robot yang menggantikan pekerjaan manusia, tambah lama tambah nemen. Sehingga dikhawatirkan bisa kelak manusia jadi robot jadi manusia. Nah, ini kebingungan kita ini sebetulnya. Itu ada kekhawatiran seperti itu. Jelas akan terjadi. Manusia jadi robot jadi manusia. Akan terjadi. Dan sekarang pun kita sebagian kita robot loh, sebagian kita ini. Dari robot sebagian jadi manusia. Ini tidak kita sadari. Jadi tentang mesin apa saja, teknologi itu merubah karena kita kebablasan, manusia menjadi robot menjadi manusia dan berhadapan sekarang. Pengertiannya manusia akan dihancurin oleh peradabannya sendiri. Jadi manusia akan dihancurin oleh peradabannya sendiri. Nah, yang kedua tadi yang saya sebutkan tentang sumpah tadi, kita harus bersumpah dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bersumpah namanya sumpah Bhinneka Tunggal Ika. Karena selama kita merdeka terus perpecahan itu tidak pernah berhenti. Dan perpecahan itu pasti dikendalikan di bahasa asing. Dan kita bahasa religius dengan bersumpah kita akan mematuhi sumpah itu karena kita bahasa religius. Tidak berani melanggar sumpah itu. Nah, cuma sekarang ada enggak bahasa kita tidak berani bersumpah. Kekuatan sumpah untuk sekarang itu udah nggak ada ininya, Pak. Bagaimana supaya kuat kekuatan sumpah itu? Ya. Cuma ada juga yang tidak berani untuk bersumpah Bhinneka Tunggal Ika. Ada kemudian tidak ada yang tidak berani karena dia mau memecah belah, ingin memecah, sehingga tidak berani bersumpah. Nah, lantas coba kalau pertanyaan tadi mengenai paranormal ya, kalau saya tidak ngerti, ya ngerti juga tapi tidak pernah mengalami para leluhur deteksi itu yang sudah berusaha itu berkumpul. Nah sekarang kita tarik lagi sedikit ke belakang tentang Demak Pajang Mataram.
Tadi disebutkan bahwa Demak ini awal masuknya dari Turki dengan Syekh Subagir tadi dari Siam. Ya. Nah, lantas ini kan banyak korban masuknya Turki, maka muncullah Pajang. Nah, ini kalau pernah saya dengar, Pajang ini juga tokohnya dari sana juga, tapi mengontrol gerakan Syekh Subagir ini. Cocok kan enggak untuk diterapkan di Indonesia atau di Jawa? Nah, dilawan kan oleh kelompok dari Pajang ini yang disebut di dalam buku-buku legenda ya. Ini kelompoknya Sesi Jenar, sehingga tumbang kelompok Turki ini, Demak tumbang. Nah, setelah dikuasai oleh Hadi Wijaya, murid Sesi Jenar ini, terus diterisir oleh Mataram dan kelompoknya Sunan Kalijogo, maka kita adalah kenetralan. Jadi yang akhirnya dianut oleh orang-orang keraton di Solo Jogja sampai sekarang itu, yang disebut dengan Kejawen itu kan itu kan. Ini yang menetralisir dari kelompok keras tadi. Nah, dari ini kita kembalikan lagi kepada dialog Satu Ponorogo Genggong Syekh Subagir. Ya, akibat dari akan munculnya Satu Ponorogo tadi dibicarakan oleh para leluhur yang muksa. Nah, Satu Ponorogo Genggong ini dideteksi oleh para ahli-ahli sejarah. Itu kemungkinan itu Resi Dwi Jendra. Sinten, Mbah? Resi Dwi Jendra. Resi Dwi Ya, Jendra. Resi Dwi Jendra ini masih keturunan dari Bubarada, tapi pada Majapahit akhir. Ini yang mendampingi Raja Majapahit sebagai penasihat. Tapi ciri fisiknya sama seperti yang di gambar-gambar itu Pak enggak? Nah, itu sudah dimitoskan. Oh gitu. Secara mitologinya begitu. Itu memang sengaja ya? Iya. Jadi Resi Dwi Jendra ini resi yang sudah mumpuni, yang sudah mempunyai ilmu spiritual tinggi, sehingga digambarkan dia itu seperti Semar. Jadi mampu dan matinya juga muksa. Dia punya tingkatan yang tinggi, menembak kepada Dat yang maha agung gitu. Jadi digambarkan seperti Semar kan begitu. Dia penasihatnya siapa tadi Pak? Raja Majapahit yang akhir. Ini Dwi Jendra, Resi Dwi Jendra. Akhirnya Berarti usianya panjang dia Pak? iya, enggak. Ya setelah dia gagal mempertahankan Raja Majapahit itu untuk tetap berideologi leluhur, Iya. dia lari ke Bali. Nah, berdiam di Uluwatu. Nah, di situ dia mengajarkan ajaran Siwa Buddha. Dan ini kan di Bali kan banyak aliran. Iya. Aliran Wisnu, aliran Krishna. Nah, dia alirnya Siwa Buddha. Ini gabungan antara hidup Buddha. Ini di Uluwatu itu. Nah, ini kalau saya mengkaitkan Uluwatu dengan Dwi Jendra karena dia Sabto Palo, ini dikaitkan dengan Kedatuan Kawista. Ternyata Kedatuan Kawista ini punya kelompok sendiri, kelompok Wisnu. Jadi aliran Wisnu. Padahal kalau kita amati Kedatuan Kawista ini, dari namanya Kawista. Kawista itu pohon kawisto itu ya. Pohon kawis. Kawista ini ya kan ada yang bisa dimakan enak itu. Nah, ini ibarat mojo tapi kecil. Kalau saya katakan persis mojo, rasanya sama antara mojo yang besar dengan Kawista ini. Nah, ini gambaran bahwa Majapahit masih ada sampai sekarang, ya Bali itu. Nah, rupanya perjanjian Sabto Ponorogo itu di sini. Sisakan Bali, makanya Bali bertahan. Karena memang dari UUD tidak boleh menurut perjanjian. Ini. Nah, rupanya kenapa kok disisakan di Bali? Kelak kalau kembali lagi dari sini munculnya. Namanya juga gitu. Bali. Ya kembali lagi, iya. Nah, disinilah timbul pengertian bahwa antara Bali, Jawa, Sunda, Madura. Iya, satu Iya. rangkaian. Ini akhirnya saling mengisi. Lah, apakah Bali itu punya ajaran lahir dan batin? Apa cuma lahirnya saja? Apa Batin. berikut batinnya? Apa batinnya di Jawa? Nah, ini kan tidak tahu kita.
Nah, ini rupanya itu yang kalau ada para leluhur berdialog untuk menyambut apa lahirnya peradaban baru. Ini yang mau didialogkan. Jadi kata-kata Dwijendra ini yang akhirnya dia musnah di Uluwatu. Di apa? Pura Uluwatu itu. Ini yang mengajarkan sifat Buddha itu. Nah, rupanya terus dari cerita panjang tadi, nah kita tarik lagi, kita ambil pada abad pertengahan, di mana perubahan titik kulminasi merubah doktrin kosmogoni menjadi humanisme ini, itu di dalamnya itu ada orang yang memanfaatkan. Nah, yang sering ya pernah saya ungkapkan tentang Freemason ini. Nah, ini berperan. Makanya tadi pertama saya ucapkan jauh-jauh motor siji. Nah, ini berhadapan antara Freemason dengan jauh-jauh motor siji ini. Sama, simbolnya sama, mata satu. Nah, ini yang asik. Dan saya sebutkan juga bahwa Freemason ini berasal dari Jawa, kan begitu. Tapi sudah turun-temurun menjadi orang sana, terus percampuran darah menjadi orang sana, dan di sini masih asli. Nah, ini yang mungkin apa yang kaitannya di situ. Ada berdepannya kenapa, Mbak? Ya berebut bener. Itu sifat manusia sudah itu. Rebutan bener. Tidak akan bisa berhenti. Rebut benar itu. Tapi memang apa ya, manusia sudah harus mengakui bahwa teknologi ini tidak perlu kebablasan, sehingga dengan kebablasan mengeruk semua materi-materi yang memperkuat bumi ini dikeluarkan untuk kepentingan manusia. Alasannya demi kemanusiaan. Bumi tambah lemah, gunung mudah meletus, tsunami mudah terjadi karena buminya lemah. Diambil kekuatan bumi. Seperti halnya kalau kita lihat tambang aja ya, tambang minyak bumi. Itu kalau di luar di permukaan bumi disumbat menyala, tapi di dalam bumi kan stabil kan. Karena ada unsur penstabil. Kalau unsur stabil dirusak, ya hancur. Seperti itu. Nah, saya rasa demikian yang aduh, Mbak, pertanyaan terakhir barangkali, Mbak. Iya, monggo. Statementnya apa? Menhan Malaysia, Mbak. 2032 berdasarkan riset, nama Indonesia akan berdiri menjadi 10 besar atau top 10 dunia. Pandangan Mbak Gatot bagaimana? Ya, rupanya sama dengan kita dalam mengkajinya itu. Menganalisa kapan tadi? Iya, jadi memang betul itu, betul. Cuma Indonesia ini di samping harus mempelopori kembalinya ke doktrin kosmogoni, juga harus sendiri. Kita pun tidak boleh keterlaluan untuk mengeruk kekuatan